warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Ervin Yohanes, dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Sebagai dosen pada Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, saya mengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang ditempatkan pada semester 3. Latar belakang keilmuan saya di bidang computer vision, artificial intelligence, machine or deep learning, dan intelligent transportation system yang saya tekuni hingga jenjang doktoral di National Central University Taiwan menjadi fondasi bagi cara saya merancang dan menyampaikan mata kuliah ini agar relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan industri terkini. Dalam mengembangkan kualitas pembelajaran, saya merancang mata kuliah ini dengan model project based learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar aktif. Alih-alih menekankan hafalan teori, setiap topik mulai dari konsep dasar soft computing, perceptron, neural network, logika fuzzy, hingga metode unsupervised learning seperti SOM dan LVQ, saya arahkan untuk menghasilkan produk nyata berupa perangkat lunak sederhana seperti yang dibangun sendiri oleh mahasiswa. Pendekatan ini saya dukung dengan beragam metode seperti small group discussion, discovery learning, cooperative learning, dan self-directed learning, sehingga mahasiswa terlatih tidak hanya secara teknis tetapi juga dalam kolaborasi dan pemecahan masalah. Rancangan pembelajaran ini saya selaraskan secara terukur dengan capaian pembelajaran mata kuliah dibebani CPL 7, yaitu kemampuan mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan organisasi, dan saya jabarkan ke dalam 10 CPMK yang menaiki tangga ranah kognitif secara bertahap, dari menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan model kecerdasan buatan yang inovatif. Dampak yang saya harapkan dan amati adalah peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan konsep abstrak kecerdasan buatan menjadi solusi aplikatif, serta tumbuhnya kepercayaan diri mereka dalam mengembangkan prototipe secara mandiri maupun tim. Untuk menjaga objektivitas dan keselarasan antara proses dan hasil belajar, saya menerapkan sistem penilaian yang konsisten dengan pendekatan berbasis proyek, penilaian hasil proyek atau produk sebesar 67,5%, aktivitas partisipasi 17,5%, dan tes 15%. Setiap tahapan pembelajaran dilengkapi indikator dan kriteria yang jelas, kejelasan pemasaran konsep, dan kesesuaian program yang dihasilkan sehingga penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bias. Saya berupaya menjadi teladan dengan menghadirkan pengalaman riset saya, termasuk melalui aktivitas Camp Lab yang saya pimpin ke dalam ruang kelas agar mahasiswa memperoleh gambaran nyata bagaimana kecerdasan buatan digunakan untuk menyelesaikan persoalan aktual. Saya juga membuka ruang diskusi, reflektif, dan umpan balik konstruktif di setiap pertemuan sehingga proses pembelajaran berlangsung dua arah dan mahasiswa merasa dihargai sebagai mitra belajar. Melalui rancangan dan pelaksanaan mata kuliah kecerdasan buatan ini, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran yang bermakna, aplikatif, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan demi menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi di dunia industri maupun akademik.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan mendiskusikan mengenai materi jaringan saraf tiruan, gitu kan? Ada yang pernah tahu apa itu jaringan saraf tiruan atau mendengar itu jaringan saraf tiruan itu seperti ini, Pak? Ada yang tahu? Untuk agenda pembahasan yang pertama kita akan mendiskusikan yaitu konsep dasar dari ANN, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cara kerjanya. Ketiga adalah jenis penerapan jaringan saraf tiruan, gitu ya. Coba kalian scan semua. Sudah? Sudah ya. Jadi kita akan lihat di sini kira-kira apa yang dimaksud dengan artificial neural network itu. Coba, yuk. Satu. Oke. Sudah ada yang mengetikkan? Kira-kira apa itu artificial neural network? Ya. Karena biasanya kalau saya suruh mengacungkan jari gitu ya, mengacungkan tangan, kadang ragu gitu ya, benar enggak gitu kan? Jadi saya buat sebagai workload ya agar tahu gitu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai gimana? Iya. Limit ya? Iya. Bisa limit ya? Enggak, ada limit ini. Oh ya, jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Yang penting itu menjawab ANN secara singkat. Apa itu ANN? Gitu ya. Oke. Ada 5 responden, ya. Ada 5 responden di sini. Saraf tiruan komputer, ada yang seperti itu. Ada lagi. Jaringan saraf tiruan. Oke, ada lagi. Tinggal 3 responden yang belum menjawab. Kira-kira apa ya? Model meniru otak manusia. Oke. Kemudian ada lagi, tinggal 2 ya, 2 responden lagi. Kalau kita lihat gimana ya, kedua ini sudah menuliskan? Yang 2 sudah menuliskan atau belum ini? Belum. Masih mikir ya? Oke, apa? Jadi tidak salah gitu ya, kalau menurut saya memang semua ini itu bisa kita definisikan sebagai artificial neural network, gitu ya. Tapi seperti apa artificial neural network itu secara definisi, secara khusus itu seperti apa? Nah, itu kita akan pelajari bersama di mata kuliah ini, gitu ya. Baik, mungkin itu saja. Kemudian kita langsung sama-sama saja. Jadi tidak perlu membuat menyiapkan buku atau apa, tidak gitu ya. Oke. Jadi karena belum tahu ya apa itu neural network atau jaringan saraf. Jadi kalau kita lihat jaringan saraf itu adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak kita ya. Jadi kerja otak kita itu seperti jaringan saraf. Jadi banyak sekali jaringan-jaringan yang ada di otak kita. Dan itu diterapkan pada neural network. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, dan itu ada jawabannya, gitu kan? Jadi kita kalau di pemrograman dasar, kalian kan ada namanya data, gitu kan? Datanya apa, plus sama aturannya, gitu. Nah, contoh yang sederhana adalah kalkulator, gitu kan? Ada masukan, kemudian dia ada jawaban. Dan, gitu.
Jadi apa? Di neural network ini dia akan belajar, gitu ya, belajar dari jawaban yang kita berikan dan data yang kita berikan. Misalkan datanya A, jawabannya B, kok bisa? Nah itu dia pelajari sendiri, gitu ya. Tapi kalau di program biasa tidak bisa. Kalau kita di program biasa data plus jawaban ya error, gitu ya. Karena di program biasa sudah ada aturannya. Tapi kalau yang di sini dia memainkan aturan. Jadi di sini kita yang paling penting adalah data kita harus apa? Harus valid, gitu ya. Harus valid, harus sesuai. Misalkan datanya kalian numerik, gitu ya. Kemudian jawabannya bukan numerik, itu kan nggak match. Jadi harus di match kan. Tapi ada kok Pak beberapa itu misalnya klasifikasi itu kan tidak numerik Pak. Kan itu diubah setelah kalian menggunakan numerik, gitu kan. 0, 1 dan seterusnya, terus kalian ubah misalkan 1 itu yang baik, kemudian 0 yang buruk, seperti itu ya. Jadi ini untuk neural network, gitu ya. Network dengan otak manusia. Jadi ketika kita menerima sebuah data, gitu ya, otak kita dulu ya, tapi kita karena di teknik informatika kita belajar ke dalam matematisnya, gitu ya. Oke, jadi ini tadi penjelasan ya, karena tadi kalau di biologis kan tidak ada sama sekali matematisnya, gitu ya, karena biologi. Tapi kalau di sini kita udah ada X, Y, kemudian bias aktivasi seperti itu. Nah di sini kita bisa hitung setiap neuronnya. Jadi yang pertama dengan jumlah berbobot dari sel, kemudian ke akson. Nah, kalau di neural network itu berarti dia untuk dendritnya kita misalkan adalah X, X1 sampai dengan X3. Kemudian untuk saraf-sarafnya ini dia Y, gitu ya. X apa Pak? W apa Pak? Berarti ya kita akan jelaskan lagi. Kemudian badan selnya adalah kelasnya ada 3, kelasnya ada 2. Nah itu kan kalian tentukan sendiri di situ, gitu ya. Di sini. Nah itu akhirnya kita mendapatkan nilai Z. Kemudian untuk aktivasi adalah Y, itu sama dengan F dalam huruf Z. Jadi Z-nya yang tadi sudah kita peroleh, kita aktifasikan ke fungsi ini. Selanjutnya adalah struktur jaringan ya. Jadi di dalam neural network juga itu kita akan temukan inputan. Habis input, kemudian ada hidden layer, kemudian ada output. Untuk input itu tergantung kita sebenarnya ya. Kalau di sini dicontohkan ada 3 inputan gitu. Kemudian bagaimana dengan hidden layer? Hidden layer juga terserah kalian untuk settingnya. Ya. Mungkin ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Itu ada tadi ada W, X dan B gitu ya. Kemudian ada sigmoid juga. Nah itu nanti kita bahas lagi untuk lebih jelasnya. Nah kita bahas yang W sama B dulu. W itu apa? W itu adalah weight atau bobot. Jadi dia menentukan seberapa penting sebuah input itu kita menggunakan weight itu tadi. Kemudian B-nya adalah nilai penggeser yang membuat neuron lebih mudah atau lebih suka. Di dalam neural network itu tidak bisa langsung kita tentukan nilainya langsung bagus gitu, enggak ya. Pasti ada yang perlu diubah gitu. Nah itu adalah fungsi weight dan biasnya. Nah untuk fungsi sigmoid itu ada 3 ya. Fungsi sigmoid atau aktivasi itu ada 3. Jadi ada sigmoid sendiri seperti ini ya grafiknya kalau kita gambarkan. Kemudian kalian bisa menggunakan tan, kemudian bisa menggunakan rel gitu ya. Misalkan nanti kalian mengambil skripsi mengenai neural network boleh ya. Kalian bisa menggunakan ketiga-tiganya untuk membandingkan hasilnya. Ketika menggunakan sigmoid berapa hasilnya, menggunakan tan berapa, relu berapa gitu ya. Jadi boleh. It's okay ya. Jadi misalkan sigmoid ternyata hasilnya 80%, kemudian pakai tan hasilnya 70%, relu 90%. Berarti kan yang terbaik relu gitu ya. Karena semua itu tergantung dari tadi dataset kalian dan juga adanya weight dan bias tadi. Nah, gitu ya. Kemudian dari sini itu yang dinamakan forward. Ada lagi sebelum ke yang lain kita contohkan untuk
perhitungannya gitu supaya kalian tahu jika saya punya X 0,5, X 2 nya 0,9, B 1 nya adalah 0,4 dan B 2 nya 0,7 dengan bias minus 0,3. Nah, berapa Z nya? Backpropagation. Jadi di backpropagation ini adalah campuran, yaitu ketika kita menggunakan backpropagation kita mulai dari forward tadi, forward dengan rumusnya nanti tetap, kemudian ke backward gitu ya. Itu diulangi sampai dengan dengan konvergennya berapa. Misalkan kalau di deep learning kita namakan epoch, kalau di sini konvergen berapa kali konvergen, 100 kah atau 50 atau berapa, itu tergantung dari kalian juga ya. Min 0,3 gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian fungsi loss ini juga bisa menggunakan dua fungsi loss, jadi MSE maupun cross entropy untuk menentukan seberapa bagus neural network kalian gitu ya. Selanjutnya ada gradient descent. Nah, ini gradient descent ini digunakan ketika kalian lossnya itu terlalu besar. Nah, terus gimana Pak caranya supaya lossnya itu kecil gitu kan? Karena kalau terlalu besar kan enggak konvergen gitu kan. Jadinya kita harus memperkecil lossnya itu dengan gradient descent ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Dengan rumus ini ya, delta atau diferensi L dibagi dengan diferensi B. Pengenalan citra, kemudian suara, bahasa dan teks, kendaraan otonom, sistem rekomendasi sampai dengan keuangan gitu. Kalau di bidangan gimana Pak? Apakah di mesin bisa menggunakan neural network? Bisa ya, bisa sekali. Misalkan di mesin itu ingin tahu roda gitu kan, ingin prediksi rodanya presisi apa enggak. Backpropagation, jadi ini akan selalu siklusnya akan selalu balik-balik terus gitu ya. Jadi ada forward, hitung mouse, backward, update, dibalik lagi forward, hitung mouse, backward sampai konvergen tadi gitu. Kalau sudah konvergen, sudah mencapai 100 iterasi, ya sudah dia akan berhenti. Dan ini mungkin kalian sudah mengenal ya untuk beberapa jenis dari neural network yang sekarang sedang tren. Ada CNN dan RNN. CNN itu untuk citra dan video, perbaiknya kalau untuk RNN itu teks dan suara gitu ya. Jadi kalau kita memakai teks dan suara dengan CNN tidak bisa, karena dia dikhususkan untuk video maupun citra itu gitu ya. Dan sebaliknya juga dengan RNN dia tidak bisa untuk citra dan video, hanya untuk teks dan suara saja. Jaringan itu ada dua. Kalau kita ke advance dari neural network, CNN dan RNN. Ada yang tahu apa saja jenis CNN? Apa jenisnya CNN? Yang mungkin sudah pernah mengambil atau pernah membaca lah setidaknya. CNN itu ternyata seperti ini gitu. Ada yang tahu? Ada yang dikhususkan untuk mempelajari citra dan video. Citra dan video, iya. Tapi jenisnya seperti apa? Kan CNN itu juga akan terbagi beberapa jenis gitu. Contohnya apa? Kalian tahu VGG 16, ResNet 50, itu adalah contoh dari CNN gitu ya. Kita sebut sebagai CNN family gitu. Kenapa? Karena semua itu menggunakan convolutional, hanya saja arsitekturnya yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang namanya VGG, kemudian ini saya tulis ya supaya kalian bisa menulis juga di sini. Tuh. Ada yang namanya VGG, ada yang namanya ResNet. Apa lagi? Google, bukan. Apa? Google Net, bukan termasuk CNN kalau Google Net, karena dia dibentuk dari Google. Kalau Google Net ya. Ada VGG, ResNet, Inception. Pernah dengar? Coba. Nah, ketiga ini VGG, ResNet, dan Inception ini adalah family dari CNN, keluarga CNN. Kalau kita YOLO, tahu kan? Ya YOLO.
YOLO 1 sampai dengan YOLO 12. Setelah itu kita namakan adalah YOLO family. Gitu. Tapi kalau RNN ini berbeda karena dia menggunakan recurrent. Apa saja misalkan dalam kelas RNN ini yang bisa kita pelajari? Karena dia untuk teks dan suara. Jadi contohnya apa RNN? Selain RNN untuk teks dan suara apa biasanya? Ya betul, ada namanya LSTM. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada GRU juga, itu bisa. Ya. Atau yang terbaru sekarang kita bisa mengenal yang namanya XLSTM. Nah ini yang juga pengembangan dari LSTM. Ini juga cocok untuk teks dan suara. Kalau kita ingin CNN berbagai untuk teks dan suara akan sulit karena arsitekturnya berbeda. Tapi kalau untuk RNN teks dan suara cocok, ya karena dia bersifat temporary, gitu ya. Kemudian untuk datanya juga series. Jadi datanya itu mengikuti waktu ya. Waktu itu kan seperti gelombang gitu. Nah itu mengikuti jadi dinamakan RNN. Tapi kalau CNN itu lebih cocok dengan citra dan video. Untuk penerapannya, ya penerapannya ada di pengenalan citra. Ini ya pengenalan citra, kemudian pengenalan suara, bahasa dan teks, kendaraan otonom. Nah ini kendaraan otonom ini yang biasanya saya lebih prefer ke sini gitu ya, ke kendaraan otonom karena bisa membaca jalan, kemudian rambu-rambu lalu lintas, pejalan kaki secara real time, itu merupakan kendaraan otonom. Nah dari kalian, dari angkatan kalian yang paling banyak adalah ke mana? Ke bahasa dan teks dan juga sistem rekomendasi. Gitu ya. Tidak masalah karena dalam AI itu semua dipelajari. Gitu ya. Kalau bahasa dan teks itu biasanya kita langsung ke NLP harusnya. Tapi karena NLP itu adalah mata kuliah pilihan, kalian pelajarinya hanya di AI atau mesin learning nanti. Gitu ya. Tapi untuk sistem rekomendasi, nah ini sebenarnya di AI juga ditekankan, gitu ya. Misalkan tadi menggunakan ANN bisa untuk rekomendasi. Cuman kalau saat ini kalau kalian menggunakan ANN itu masih kurang, gitu ya. Jadi kalau saran saya untuk sistem rekomendasi kalian menggunakan yang sudah deep learning, gitu ya. Karena ANN kan sudah ketinggalan zaman, gitu ya. Jadi kenapa kita pelajari? Karena ini masih dasar. Dasarnya. Kalau sudah kalian mengenal dasarnya, nanti kalau saya perkenalkan deep learning, kalian tidak canggung gitu ya. Paham, oh ternyata tadi itu seperti ini gitu. Tapi kalau tidak ada dasar, maksud saya melakukan deep learning, kalian pasti gagal fokus nanti. Ya. Kemudian ada keuangan, ini juga banyak ya. Keuangan seperti apa? Prediksi saham, seperti itu. Kemudian prediksi Bitcoin, kripto dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan ke keuangan. Di S3 itu teman saya yang di Mesir juga menggunakan neural network. Hampir semuanya bisa, gitu ya. Tergantung dari kita bagaimana mengimplementasikan. Oke, ini untuk rangkumannya. Jadi ada 4 yang perlu kita rangkum. Neuron menghitung jumlah berbobot input lalu melewatkannya ke fungsi aktivasi. Neuron disusun berlapis ya, kemudian ada 3 metode, forward, backward, sama propagation, dan yang terakhir propagation plus gradient descent adalah memperbaiki bobot dari lihat network. Oke, ada yang di sebuah neural network dapat diklasifikasikan memiliki kecerdasan sendiri. Bagaimana neural network bisa dikatakan memiliki kecerdasan sendiri? Oke. Seperti tadi ya, yang saya katakan di awal, bahwasanya untuk neural network, jadi yang menentukan adalah aturannya, gitu kan? Dia kenapa memiliki kecerdasan diri? Karena belajar aturan itu tadi. Tapi kalau pemrograman dasar tidak ada sama sekali aturan. Maksudnya aturannya langsung kita plus ya plus gitu kan. Tapi kalau di neural network belum tentu plus itu sama dengan minus gitu. Ya, jadi dia belajar terus, plus minus dibagi sama dikali itu belajar terus, sehingga itulah yang membuat neural network memiliki kecerdasan sendiri dibanding dengan pemrograman dasar, gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya?
apakah orang robot yang lebih kompleks lalu memiliki performa lebih baik dari yang sederhana? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk neural network yang kompleks ya, misalnya backbone itu kan kompleks ya. Dari forward, kemudian backward, kemudian kembali lagi sampai dia convergent gitu kan. Apakah itu yang terbaik? Belum tentu juga, tergantung dari dataset. Kalau dataset yang kecil, kita menggunakan Back Pro, itu biasanya akan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau dataset kita besar, misalkan bertahun-tahun gitu ya, mulai 5 tahun atau 3 tahun, itu dengan jumlah yang sangat besar, saya rasa Back Pro juga bagus gitu. Jadi tergantung dengan dataset kita, karena setiap metode mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya. Kira-kira apa? A, B, C, D? Apa? B, Pak. B. Betul nggak? Ya, betul ya. B. Karena A, B, C, D, apa ya? Tuh, C ya. Soal selanjutnya, berapa nilai Z-nya? Tadi sudah ya. Apa? A, B, C, D? D. Ada yang D, ada yang lain? A, ada yang A, ada yang D, ada lagi yang lain. Ini kok D. Yang mana yang betul? D. Hah? D, Pak. Yang B, ya. Kan 3 dikali kemudian ditambah, gitu kan tadi. Oke. Soal selanjutnya, apa peran fungsi loss? Yakin? Oke, betul, C ya. Dan soal terakhir, untuk klasifikasi gambar, jenis jaringan mana yang paling tepat? Sudah sangat jelas ya. Ini sudah ada jawabannya soalnya. Oke, yang C gitu ya. Yang B, yang B. Oke, seperti ini untuk soalnya. Jadi saya harap kalian tetap belajar di rumah. Misalkan mau dipelajari buku dari bahasa Indonesia, silakan. Bahasa Inggris juga silakan. Gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.